Ini adalah hukuman paling kejam di masa depan. Mereka memotong kemeja pria, peras sedikit pelumas. Teknisi kemudian akan memijat lengan. Ketika semuanya sudah siap, kemudian gantungkan arloji itu di leher pria itu. Tempatkan cincin baja lain di tangan. Katup terbuka, meraih lengan pria itu dan membawanya masuk. Pria itu segera menjerit nyaring. Namun teknisi itu tidak peduli, terpaksa melepaskan tilam baja yang dikenakannya. Pada saat itu, pria itu tiba-tiba terdiam. Pada saat yang sama palu seberat 50 pon juga dipasang pada posisinya. Tunggu hingga hitungan mundur di leher Anda berakhir. Lengan pria itu ditarik. Polisi itu dengan cermat memeriksa setiap bagian kulit dengan sendok. Detik berikutnya. Mengapa dia harus menanggung penyiksaan yang tidak manusiawi? Ini adalah surga bagi orang kaya dan neraka bagi orang miskin. Orang kaya menikmati kehidupan mewah setiap hari, dan masyarakat miskin hanya bisa makan kuah penyu yang terbuat dari kecoa. Beberapa orang bahkan benci memakannya. Gunakan daging teman Anda. Selama 17 tahun mereka hidup dalam kemelaratan. Sulit dinavigasi di kabin belakang yang berantakan. Dan selama anak itu mencapai ketinggian tertentu, tentara akan membawanya pergi. Adapun apa yang ingin mereka lakukan, tidak ada yang tahu. John tidak tahan putranya ditangkap, langsung menembus perlawanan prajurit. Kembalikan anakku. Jelas sekali di depan orang banyak ini, perlawanan John dapat diabaikan, tidak bisa menyelamatkan putranya, juga menimbulkan rasa malu bagi sesama penumpang. Saat kaki berada pada posisi kepala, itu melewati garis suci. Tetap di tempatmu, jadilah sepatu yang bagus. Tangan John hancur berkeping-keping. Artinya, dari kejadian ini, orang tidak bisa lagi menahan amarahnya. Mereka bersatu dan bersiap untuk memberontak. Hari itu Curtis diam-diam mendekati prajurit itu, seolah-olah tidak ada peluru di senjata musuh. Jadi dia bergegas maju, mengambil pistol dan mengarahkannya ke kepalanya. Mereka tidak punya peluru, pesan telah dikonfirmasi. Massa langsung melakukan kerusuhan. Bersama-sama mereka mengangkat pipa baja itu puluhan meter ke depan, melawan para penjaga. Di kalangan masyarakat rendahan, segera menjatuhkan para prajurit itu ke tanah. Mereka kemudian pergi ke penjara kereta api, menyelamatkan ayah dan anak perempuan Asia. Kedua orang ini sangat penting jika Anda ingin naik gerbong kelas 1. Karena ayah pandai memecahkan kode, anak perempuan memiliki keterampilan unik. Jumlah orang di dalamnya bisa dirasakan. Tidak ada seorang pun di sini. Di bawah kendali ayah garis itu, pintu baja pertama berhasil dibuka, dan itu benar-benar membenarkan prediksi garis itu. Dengan bantuan dua orang, kemudian dengan mudah menembus keempat pintu baja. Namun tepat sebelum pintu baja kelima retak, garis itu tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Jangan dibuka, tapi sudah terlambat. Pintu berhasil dibuka seperti biasa. Namun kali ini tidak ada kedamaian seperti sebelumnya. Melihat sekelompok orang memakai kerudung dan memegang kapak. Bahkan matanya pun tertutup. Hal ini membingungkan mereka, tidak membahayakan efektivitas tempur. 74% dari Anda akan mati. Jadi saat Lina berteriak, Curtis bergegas maju dengan kapak. Saat Lina mengambil teleskop, lampu di dalam mobil mati satu demi satu. Tiba-tiba semua tentara memakai kacamata penglihatan malam. Ternyata kereta sudah mulai memasuki terowongan. Curtis dan yang lainnya tidak punya kesempatan untuk reaksi. Mereka bagaikan domba yang menunggu untuk disembelih. Di dalam gerbong yang gelap, seseorang hanya bisa berjuang dengan liar, membunuh diri sendiri. Kita menghidupkan api, bawa api. Beritahu orang-orang di belakang kita bahwa kita menghidupkan cahaya di sini. Rekan di mobil di belakang mendengar berita itu. Mereka menyalakan obor. Ambil obor dan maju selangkah demi selangkah. Api harapan menerangi setiap gerbong. Pemandangan ini membuat Lina tertegun sejenak. Masyarakat miskin akhirnya mempunyai kesempatan untuk berjuang. Penghinaan selama 17 tahun akhirnya terangkat pada saat ini. Curtis mengambil kesempatan itu dan segera menculik Lina. Berhenti! Hentikan semuanya. Berhenti. Saat kereta keluar dari terowongan, masyarakat miskin telah memenangkan pertempuran. Namun mereka juga membayar mahal untuk hal ini. Tanahnya dipenuhi mayat temannya. Telah kehilangan sebagian besar kekuatannya. Seorang lelaki tua menasihati Curtis untuk tidak melangkah lebih jauh. Tapi Curtis mengira mereka berjuang untuk kebebasan, terbunuh dan tidak ada cara untuk melihat ke belakang. Jadi orang tua itu meninggalkan hampir semua orang. Hanya Curtis yang memimpin 4 orang ke depan. Pembukaan masing-masing gerbong menyusul. Itu semua menunjukkan Curtis dan yang lainnya. Ada ekosistem independen di sini. Tangki hitam besar dengan pemandangan 360 derajat. Makanannya juga bukan es krim penyu merek kecoa. Sebaliknya, itu semua adalah makanan Michelin yang mahal. Lihatlah gerobak yang penuh dengan segala jenis daging. Curtis juga memberi Lina rasa kue hitam. Anak-anak miskin telah diculik dan tidak diketahui alasannya. Anak-anak orang kaya menikmati pendidikan aristokrat. Saya dengar orang-orang di kompartemen belakang semuanya anjing pemalas. Mereka tidur di kotorannya sendiri sepanjang hari. Anak ini telah diindoktrinasi dengan ide-ide buruk sejak kecil. Saatnya makan malam. Gerobak penuh telur diantar ke kelas. Kepala botak memberikan satu untuk semua orang. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Juga dikirim ke kompartemen belakang agar semua orang dapat minum sebanyak yang mereka mau. Ini adalah tahun-tahunnya. Masyarakat miskin bisa makan makanan asli untuk pertama kalinya ketika semua orang mengira situasinya telah berbalik. Detik berikutnya.
Curtis merespons dengan cepat. Hide memberikan instruksi kepada rekan satu tim. Rekannya melemparkan pedangnya ke udara, menikam guru perempuan itu di leher, menyebabkan kematiannya seketika. Orang miskin di kompartemen belakang tidak ada kesempatan untuk menolak. Pintu baja di depannya tiba-tiba terbuka. Seorang wanita kemudian menjatuhkan tukang kunci itu ke tanah. Kemudian menancam Curtis dan masuk. Tiba di depan mobil, Curtis bertemu dengan pria yang memulai seluruh perjalanan kereta ini. Dia berpakaian sederhana sekarang, dengan tenang menyiapkan makanan mewah, sama sekali tidak terkejut dengan kemunculan Curtis. Curtis bertanya padanya, mengapa menindas orang miskin dan memecah belah kelas, dan masih di kereta tidak memilih untuk menyembunyikannya, menghabiskan 17 tahun ini. Setiap rahasia menejutkan telah terungkap. Ternyata setiap revolusi berada di bawah. Semua direncanakan oleh operator kereta api sendiri. Jumlah kematian selama periode ini juga telah dihitung sebelumnya karena sumber daya pelatihan terbatas. Dia harus menggunakan kekerasan yang wajar untuk mengendalikan penduduk, bahkan Curtis tua pun selalu mengaguminya. Juga rekannya, dia menyampaikan informasi yang direncanakan setiap saat kepada orang tua itu. Dia kemudian memimpin pemberontakan. Sebenarnya kali ini Curtis, pemberontakan seharusnya gagal di tengah jalan. Itu adalah kesalahan orang tua itu. Itu memberi Curtis kesempatan untuk melanjutkan. Jadi orang tua itu juga harus membayar harga untuk itu. Adapun mengapa Curtis diizinkan masuk ke sini sendirian? Karena dia sudah tua sekarang. Mempersiapkan Curtis untuk menggantikannya, komandan kapal mengungkap rahasia dan rencana bertahun-tahun. Hal ini menyebabkan kebencian awal Curtis berubah. Pada titik ini, dia sepertinya kewalahan. Kemudian datanglah putri tukang kunci untuk meminta korek api. Bersiaplah untuk meledakkan pintu mobil dan melarikan diri. Tanpa diduga, Curtis memblokirnya. Apakah dia benar-benar dicuci otak oleh kondektur? Gadis itu tiba-tiba mendengar sesuatu. Curtis melihat ini dan segera membantu membuka lantai. Dan pemandangan tak terduga pun muncul. Seorang anak diculik di sebuah rumah kecil. Mesin dioperasikan di luar angkasa. Ternyata kereta ini bukanlah mesin yang abadi. Hal ini dicapai dengan mengorbankan nyawa anak. Melihat situasi ini, Curtis kembali ke niat aslinya. Dia ingin hidup demi keadilan. Dia tidak tertarik pada teori. Curtis kemudian menyelamatkan anak itu. Dari situ juga mengelakkan sumbunya. Bila penting, tukang kunci mencoba menutup pintu baja dan pintu itu rusak. Setelah itu, sekeras apapun aku berusaha, aku tidak bisa bergerak. Pada saat kritis ini, Curtis menggunakan tubuhnya untuk melindungi anak-anak. Nice. Ledakan dahsyat tersebut menyebabkan longsoran salju dan merusak jalur kereta api. Kereta ini berjalan pada anak-anak akhirnya berhenti. Setelah semuanya tenang, kedua anak itu perlahan-lahan terbangun. Mereka keluar dari mobil dan memasuki salju. Dunia luar memang menanggapi spekulasi ayahku. Kedua anak itu menjadi satu-satunya manusia yang tersisa.